Dan sedikit saran dari saya buat teman-teman petani yang mungkin masih pemula terkait masalah aplikasi pupuk awal untuk tanaman sayur seperti terong, tomat, cabai dan lainnya lah ya. Ini khusus pemula saja. Untuk aplikasi pupuk untuk awal itu usahakan jangan gunakan kandungan unsur nitrogen yang terlalu tinggi ya teman-teman. Dan kalau bisa gunakan unsur hara yang fosfatnya bersifat nitrat dan tinggi, dan kita imbangi dengan boron ya teman-teman. Karena perpaduan antara fosfat nitrat yang tinggi kemudian boron yang kadar kemurniannya lebih dari 50% itu akan membentuk akar baru atau bulir-bulir akar baru pada setiap benih yang kita tanam, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur nih dimanapun jenengan berada, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan semua sehat selalu lah ya dan berkah rezeki. Dan kegiatan hari ini adalah aplikasi pupuk yang pertama untuk tanaman terong di usia tanaman kurang lebih 5 hari setelah tanam ya teman-teman. Mumpung anak panas, pupuk pertama atau aplikasi pupuk pertama bendang subur tandurane. Dan pupuk apa yang kali ini kita gunakan, lalu seperti apa cara aplikasinya, kemudian berapa dosis yang harus kita gunakan buat jenengan teman-teman petani, terutama yang masih pemula, yang masih bingung terkait masalah aplikasi pupuk untuk tanaman terong ataupun sejenisnya, khusus di polybag. Jenengan semua bisa pantengin lah ya video saya dari awal sampai akhir nantinya, dan kalau bisa jangan di skip. Insya Allah setiap video yang saya buat walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya, dan mungkin ada sedikit ilmu ataupun wawasan yang bisa jenengan ambil untuk kita belajar bersama-sama terkait masalah budidaya tanaman cabai ataupun terong, tomat, terutama di polybag ya teman-teman. Dan seperti apa pupuknya, lalu bagaimana cara kita aplikasikan, yuk bersama-sama kita belajar. Kita spill terlebih dahulu ya teman-teman untuk kondisi terkini tanamannya. Untuk usia hari ini menginjak kurang lebih 5 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kondisinya adalah seperti ini, masih terlihat sehat dan juga subur. Dan di video sebelumnya kita baru saja aplikasi fungisida dan juga insektisida ya teman-teman, untuk pencegahan jamur seperti bercak daun dan juga busuk batang. Kemudian untuk pencegahan serangan hama, kutu-kutuan, yang pertama itu kita untuk mencegah kutu kebul dan juga kutu trip. Dan obat yang kemarin kita gunakan adalah untuk fungisida, kita mencoba menggunakan Kopset 77 dengan bahan aktif kalau nggak salah tembaga ya teman-teman. Dan untuk inseknya kita menggunakan Ionit Plus botol hijau. Untuk fungisida, kenapa kita tidak menggunakan seperti antrakol? Karena untuk saat ini musim hujan ya teman-teman. Dan untuk produk Kopset itu dia kan tembaga, kandungan bahan aktifnya itu untuk mencegah busuk batang di musim hujan itu
sangat efektif ya teman-teman. Namun kalau di musim kemarau biasanya saya gunakan untuk fungisida awal itu antrakol ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang masih pemula dan mungkin saat ini memiliki tanaman yang sama seperti saya, tanaman terong, supaya tanaman terong itu aman dari yang namanya hama, terutama kutu kebul, karena tanaman terong itu tanaman inang ya teman-teman, rumahnya kutu kebul. Saran saya untuk aplikasi penyemprotan kalau bisa itu seminggu 2 kali lah ya, dengan bertujuan kondisi tanaman terong itu tidak begitu dihuni terlalu banyak oleh hama kutu-kutuan, terutama kutu kebul. Kalau kita sampai telat dalam hal aplikasi penyemprotan itu, kemungkinan yang namanya tanaman terong itu mudah terserang virus Gemini yang disebabkan diantaranya adalah kutu kebul ya teman-teman. Maka saran saya kalau bisa untuk aplikasi penyemprotan itu kalau bisa seminggu 2 kali lah ya, supaya aman dari serangan hama dan juga penyakit, terutama di musim penghujan ya teman-teman. Kalau kita rutin dalam hal penyemprotan, insya Allah tanaman kita akan selalu sehat. Dan ini kondisi tanaman yang berada di pot galon mineral ya teman-teman. Alhamdulillah masih tetap sehat dan juga subur. Dan kemarin ada sedikit pertanyaan dari 1, 2, 3 sahabat tani terkait masalah kenapa media pot, kalau orang Jawa bilang itu mendadak diimpu, ditimbun tanah seperti ini. Ini bertujuan supaya akar dari dalam media pot nantinya di masa dewasa itu bisa merangsang keluar ya teman-teman. Jadi tidak mengandalkan tandon nutrisi di dalam media polybag. Kalau cuma mengandalkan di dalam itu nanti hasilnya di umur dewasa kurang maksimal ya teman-teman. Jadi pergerakan akar itu kalau cuma di dalam kurang maksimal, sehingga kita timbun kurang lebih 15 cm dari tinggi pot dengan bertujuan supaya akar dari dalam polybag bisa keluar, bisa mencari makan lah ya di area penimbunan tanah ini, sehingga nantinya hasil untuk tanaman terong kita bisa maksimal. Dan rencananya juga besok kita tambahin untuk pupuk susulan di sini ya teman-teman. Nanti kita tajuk dan kita kasih pupuk. Untuk pupuk pertama yang kita aplikasikan untuk tanaman terong kita kali ini adalah seperti ini ya teman-teman. Dan yuk kita bahas pelan-pelan. Untuk pertama kita menggunakan dari produk Ultradap, dari produk Paktani ya teman-teman. Dan untuk kandungan sendiri, yang pertama itu untuk nitrogen itu 12%, lalu untuk fosfat P205 itu 60%, dan kandungan unsur hara nitrogen dan juga fosfat yang pada produk Ultradap ini bersifat nitrat ya teman-teman. Artinya jika kita aplikasikan walaupun dalam kondisi mendung masih bisa tetap terserap oleh akar tanaman ya teman-teman. Kemudian pupuk selanjutnya adalah kita mencoba menambahkan kalsium. Ini dari produk Kalbor atau kalsium boron. Kandungnya adalah untuk kalsium ini jenis CaO ya teman-teman, kalsium oksida. Ini bukan yang karbonat, jadi jika kita mix dengan pupuk yang lain itu tidak apa-apa, tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi kadar kandungan nutrisi yang ada pada produk pupuk lainnya. Untuk kandungan sendiri adalah kalsium oksida 55% dan boron 80%. Dan kandungan boron untuk tanaman di awal itu sangatlah penting ya teman-teman, karena untuk merangsang akar baru untuk tanaman baru yang berada di lahan baru. Kemudian tidak lupa setiap kali aplikasi pupuk kita selalu mencoba menambahkan agen hayati ya teman-teman, dimana untuk kandungan sendiri adalah mikroba dan juga spora atau bisa dikatakan bakteri positif lah ya,
yang berfungsi melindungi akar tanaman dari serangan bakteri negatif yang kemungkinan ada pada media tanam ataupun media lahan. Dan kali ini kita masih menggunakan untuk agen hayati dari produk Florawan. Dan tidak lupa kita selalu mendampingi dengan tetes tebu sebagai makanan untuk bakteri positif yang ada pada produk Florawan ini. Saran saya buat teman-teman yang tiap kali aplikasi pupuk, kalau ada sedikit biaya, tidak lupa, kalau bisa jangan lupa gunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita dampingi tiap kali aplikasi pupuk dengan menggunakan agen hayati supaya tanaman kita itu bisa aman dari penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Dan sedikit saran dari saya buat teman-teman petani yang mungkin masih pemula terkait masalah aplikasi pupuk awal untuk tanaman sayur seperti terong, tomat, cabai dan lainnya lah ya. Ini khusus pemula saja. Untuk aplikasi pupuk untuk awal itu usahakan jangan gunakan kandungan unsur nitrogen yang terlalu tinggi ya teman-teman. Dan kalau bisa gunakan unsur hara yang fosfatnya bersifat nitrat dan tinggi, dan kita imbangi dengan boron ya teman-teman. Karena perpaduan antara fosfat nitrat yang tinggi kemudian boron yang kadar kemurniannya lebih dari 50% itu akan membentuk akar baru atau bulir-bulir akar baru pada setiap benih yang kita tanam, sehingga nantinya pada saat kita aplikasi pupuk NPK berimbang seperti 16-16 itu bisa terserap maksimal lah ya untuk pupuk yang kita aplikasikan nanti. Dan kalau kita semisal gunakan langsung pupuk NPK yang berimbang semisal 16-16 dari Mutiara ataupun sisanya, ya itu bisa saja ya teman-teman. Cuman untuk akar itu belum siap, karena untuk kondisi akar itu masih sedikit. Apalagi kalau di musim penghujan itu sangat berbahaya teman-teman buat tanaman kita. Biasanya itu kalau di musim penghujan untuk awal tanaman yang baru kita tanam, langsung kita hajar pupuk berimbang dengan kadar nitrogen yang tinggi, itu akar tanaman belum siap untuk menyerap karena masih sedikit akarnya. Yang terjadi adalah kemungkinan itu tanaman kita yang baru kita tanam mudah kuning dan pupuk belum bisa terserap maksimal, akhirnya timbul yang namanya residu pupuk dan berakibat pembentukan jamur patogen seperti jamur nematoda, dan itu akan menimbulkan penyakit untuk tanaman kita ya teman-teman, seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Cara jawane tanaman yang grobyok lah. Untuk takaran air yang kali ini kita gunakan, kita akan mencoba kurang lebih 15 liter. Dan untuk dosis pupuk sendiri, yang pertama untuk Ultradap di awal ini kita akan mencoba kurang lebih 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian untuk Kalbor kalsium boron kita akan menambahkan kurang lebih ini cukup 2 sendok makan ya teman-teman, karena ini kandungan kalsiumnya tinggi 55% dan boron 80%. Jadi sangat irit untuk aplikasi tanaman di awal tanam. Dan untuk pendampingnya agen hayati produk Florawan, kita akan menggunakan seperti biasa 4 tutup botol, dan tetes tebu juga sama 4 tutup botol. Dan kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Pertama pupuk Ultradap kita mencoba 4 sendok makan ya teman-teman. 1 2 3 4. Wis 4 wis apik banget lah. Kemudian Kalbor atau kalsium boron kita mencoba 2 sendok makan ya teman-teman. 1 2. Kalau kita pakai kalsium yang kandungannya bagus dan tinggi itu irit ya teman-teman, 2 sendok sudah cukup. Kalau yang biasa itu bisa sampai 4 bahkan 5 sendok.
Kemudian agen hayati kita gunakan dari produk Florawan, kita gunakan sebanyak 4 tutup botol ya teman-teman. 2 3 4 sudah bagus lah ini buat membunuh bakteri negatif yang ada pada media tanam. Kemudian pendamping agen hayati kita gunakan tetes tebu, sama kita juga gunakan 4 tutup botol ya teman-teman. 1 2 3 4 biar kuat agen hayati untuk bertarung melawan bakteri negatif yang ada pada media lahan. Mbok anak bakteri negatif jagan-jagan lah ben tandurannya orang gampang robyok lah. Kemudian kita aduk sampai rata ya teman-teman untuk hasil maksimal saat aplikasi pengocoran pupuk. Untuk aplikasi pupuk yang baik itu di pagi hari ya teman-teman, ya jam 6 sampai jam 9 lah. Kalau di sore hari ya enggak apa-apa, yang penting tidak hujan. Cuman saran saya kalau paling bagus di pagi hari. Jika siang ada panas itu langsung bisa terserap maksimal oleh akar tanaman. Untuk dosis aplikasi pengocoran tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml untuk tiap-tiap batang tanaman. Segini udah cukup. Ini udah kental sekali ya teman-teman, dan sudah bagus untuk tanaman di awal tanam. Dan saran saya aplikasi seperti ini di umur 5 hari itu bagus sekali. Kemudian terkait masalah aplikasi pupuk, saran saya kalau bisa usahakan jangan sampai terkena daun, terutama pupusnya ya teman-teman, karena ini mengandung pupuk kimia. Jika terkena pupus tanaman, dia akan terbakar atau gosong lah, sehingga pertumbuhan pupus baru itu akan terhambat. Mungkin seperti itu ya teman-teman, untuk video kali ini terkait masalah aplikasi pupuk untuk tanaman di awal tanam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat jenengan semua. Dan buat jenengan yang masih bingung terkait masalah aplikasi pupuk untuk tanaman di awal tanam, jenengan bisa tanya-tanya ataupun cara-cara di kolom komentar. Insya Allah akan kita balas lah ya, biar kita semua bisa berhasil dan sukses bersama-sama dalam hal budidaya tanaman sayur di polybag, entah itu terong, cabai ataupun tomat. Dan terima kasih buat jenengan semua, dan sukses lah ya selalu buat jenengan. Wis, kempringet.